Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu fikih dan juga usul fikih. Karena dua hal ini seringkali berkaitan satu sama lain, sehingga kita harus memahami dulu nih batasan ataupun ruang lingkup, perbedaan ruang lingkup di antara keduanya. Baiklah, sebelum mengenali apa itu usul fikih, apa itu fikih, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam istilah. Ada hukum Islam, ada fikih, ada syariah. Nah, sebenarnya apakah ketiga definisi ini sama atau memang memiliki arti yang berbeda? Karena seringkali kita dapat membaca misalnya memakai high heels menurut syariah, atau hukum memakai softland dalam Islam. Nah, itu sebenarnya mana yang digunakan, syariahkah, hukum Islamkah, atau fikih? Baiklah, di sini kita akan menguraikan dulu definisi masing-masing. Yang pertama yaitu syariah. Syariah di sini secara bahasa artinya adalah jalan yang harus diikuti atau sumber di mana air dalam sungai gitu ya. Namun secara istilah syariah ini adalah hitobullah atau segala firman Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Jadi kalau tingkah lakunya itu bukan sesuatu yang bersifat akhlak, atau bisa dikatakan sesuatu yang memang menjadi kewajiban manusia, seperti sholat, puasa, yang berkaitan dengan ibadah lah, ataupun hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain yang memiliki dampak hukum. Nah, itu disebut dengan syariah. Sedangkan kalau fikih itu secara bahasa Arab itu artinya adalah al-fahmu atau pemahaman yang mendalam. Sehingga secara istilah fikih diartikan sebagai hasil pemikiran yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah. Karena fikih ini sumbernya adalah pemahaman, sehingga fikih adalah hasil pemahaman seseorang yang sudah mengkaji syariah secara mendalam, kemudian menghasilkan sebuah hukum, itu disebut dengan fikih. Kemudian yang terakhir adalah hukum Islam. Nah, kalau hukum Islam ini adalah sebuah aturan yang dibuat berdasarkan wahyu Allah dan juga hadis. Kemudian ini diyakini dan mengikat seluruh umat beragama Islam. Karena ada mengikat, hukum Islam ini biasanya diadopsi oleh sebuah negara gitu kan, menjadi sebuah undang-undang yang mana itu kalau tidak ditaati oleh umat Islam yang juga sebagai warga negara, itu akan ada konsekuensinya. Misalnya ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang wakaf, kemudian ada undang-undang zakat dan lain-lain sebagainya. Sehingga bisa disimpulkan di sini, fikih adalah kajian tentang perangkat peraturan yang mana itu bersifat amaliyah, karena ini berhubungan dengan tingkah laku manusia yang harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Sedangkan usul fikih adalah kajian tentang cara dan usaha untuk menghasilkan peraturan tersebut. Nah, dari sini kelihatan ya kalau fikih ini adalah produk yang dihasilkan, sedangkan usul fikih adalah caranya atau alat yang digunakan untuk menghasilkan produk hukum atau fikih itu sendiri. Jadi fikih ini adalah hukum yang sudah jadi yang mana kita harus mengikuti, sedangkan usul fikih adalah proses pembuatan hukum tersebut. Kemudian mengenai definisi fikih yang secara keseluruhan bisa kita simpulkan gitu ya, itu adalah pengetahuan tentang kaidah dan juga bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum syara mengenai perbuatan manusia dari dalil yang terperinci. Ini secara istilah keilmuan biasanya didefinisikan sepanjang ini gitu. Namun intinya adalah fikih merupakan produk hukum hasil pemikiran manusia yang mana ulama, mujtahid yang bersumber dari Al-Quran. Hasilnya apa? Berupa hukum-hukum amaliyah yang harus diikuti oleh umat Islam. Nah, sekarang kita hanya fokus kepada fikih karena memang kita hanya mendiskusikan tentang fikih ya, bukan usul fikihnya.
Nah, sekarang fikih sendiri itu membahas tentang apa aja sih di dalamnya? Jika kita kembali pada definisi tadi, objek kajian fikih ini adalah perbuatan mukallaf itu sendiri. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani sebuah tanggungan ya, yang dimana di sini manusia yang sudah balik, akil dan juga mumayyiz, ditinjau dari hukum syara. Jadi apa-apa yang ditentukan oleh syariah ya tentang perbuatan-perbuatan manusia, ya itulah yang menjadi objek kajian fikih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menerapkan hukum syariah terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi apa-apa yang sudah dituliskan Allah melalui Al-Quran dan hadis, kemudian dikaji melalui fikih akan menghasilkan hukum. Ada halal, ada haram, ada sunnah, ada wajib, ada mubah. Nah, itulah tujuannya supaya bisa diterapkan oleh umat manusia. Ini yang menjadi gambaran posisi fikih dalam Islam itu di mana. Sebagaimana kita ketahui atau mungkin ada yang baru tahu, Islam itu mencakup 3 hal, yang mana di dalamnya ada akidah, yang kedua ada syariah, dan yang terakhir ada akhlak. Akidah tentang ketauhidan, ketuhanan, bagaimana keimanan seorang hamba kepada penciptanya gitu ya. Sedangkan akhlak di sini berisi tentang kebajikan-kebajikan, keburukan, lebih kepada sikap yang bukan sesuatu yang berdampak hukum ya, namun sikap-sikap bagaimana kepada sesama, bagaimana kepada alam semesta, alam sekitar maksudnya, kemudian bagaimana kepada orang yang lebih tua, bagaimana kepada si miskin, sedemikian itu. Sedangkan syariah sebagaimana kita tahu tadi adalah titah Allah yang mana itu berhubungan dengan perbuatan manusia yang ada dampak hukumnya. Misalnya pernikahan, jual beli, sewa menyewa. Nah, itu kan ada dampak hukum yang terjadi di dalamnya. Atau sholat ya, karena memang ada konsekuensi dari yang kita lakukan itu gitu. Itulah yang menjadi syariah, yang mana di dalam syariah akan ditemukan fikih. Kenapa ditemukan fikih? Ya karena fikih adalah produk hukum dari seseorang yang telah menggali hukum berdasarkan syariah. Oke, sekarang mengenai fikih ini sendiri ternyata terbagi menjadi 2. Maksudnya dikategorikan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah fikih ibadah dan yang kedua adalah fikih muamalah. 2 item inilah yang akan kita diskusikan pada 1 semester ini gitu ya. Di mana fikih ibadah otomatis akan menyangkut segala sesuatu perbuatan manusia yang itu menjadi kewajiban secara fardu gitu kan kepada Allah yang sifatnya vertikal, yaitu kepada Allah saja. Maksudnya seperti sholat itu kan kewajiban kita kepada Allah, zakat, haji, puasa itu kan benar-benar kewajiban kita kepada Allah. Sedangkan kalau fikih muamalah di sini kita melibatkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi kalau misalnya sholat kan ya udah hanya kita sama Allah aja gitu kan. Tapi kalau dalam fikih muamalah ada beberapa hal yang dimana kita bersinggungan dengan orang lain, namun di situ juga ada konsekuensinya kepada Allah. Nah, fikih muamalah di sini sebenarnya banyak ya di dalamnya yang akan kita kaji. Ada fikih munakahat tentang perkawinan. Nah, ini kan kita melibatkan orang lain nih untuk melaksanakan perkawinan itu. Kemudian mawaris. Ketika membagi harta warisan, kita juga akan bersinggungan dengan hak-hak orang lain. Siasah itu adalah fikih tentang ketatanegaraan dan politik gitu ya. Itu juga akan melibatkan orang lain. Jinayah, ketika ada sebuah jinayah itu pidana ya, pidana Islam, sehingga kalau ada pembunuhan, ada pencurian, kita juga ada hak orang dan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir adalah muamalah. Di sini muamalah yang sebenarnya yaitu akad-akad yang sifatnya perdata kayak jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, menggadaikan. Nah, itu kan juga ada ketersinggungan kita dengan orang lain. Maka muamalah adalah ranah fikih yang mana itu terdiri dari perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia yang melibatkan orang lain dan itu berkonsekuensi kepada Allah. Sedangkan fikih ibadah adalah perbuatan mukallaf yang mana itu hanya hubungan
seorang hamba dengan seorang Tuhannya. Ya meskipun fikih ibadah sendiri sudah mulai banyak yang bergeser ke fikih muamalah, seperti halnya zakat gitu kan, juga melibatkan si mustahik, yang mana mustahik adalah orang lain. Oke, selanjutnya adalah mengenali tentang sejarah perkembangan fikih. Fikih itu berkembangkah atau hanya gitu-gitu aja gitu kan? Ini yang penting, karena ternyata fikih itu berkembang loh dari masa ke masa. Karena fikih adalah produk dari pemikiran manusia. Manusia berubah gitu kan, otomatis fikih yang dihasilkan di masa sekarang dengan yang di masa Nabi itu akan berbeda. Misalnya ada kasus tentang bayi tabung misalnya. Bayi tabung itu kan tidak ada di masa Nabi atau di masa sahabat, dan sedangkan itu baru ditemukan di tahun-tahun sekitar 80-90 gitu. Lalu bagaimana solusinya? Apakah kita tidak bisa menghukum itu? Nah, ternyata fikih berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama, yaitu fikih pada masa Nabi. Pada masa Nabi ini fikih cenderung tumbuh bersama dengan berkembangnya Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Nabi masih ada, sehingga apapun yang keluar dari Nabi, entah itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun keputusan atas sebuah kasus ataupun persengketaan, itu bisa dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Jadi ibaratnya umat Islam gak bingung-bingung deh, karena ada Rasulullah yang itu bisa menjadi kalau misalnya ada permasalahan gitu, curhatnya ke Nabi, konsultasi hukumnya ke Nabi. Jadi kita gak perlu bingung, mereka gak perlu bingung untuk menghukumi sesuatu, karena masih ada Rasulullah sebagai si pembawa wahyu. Ini salah satu contohnya adalah ketika salah satu sahabat, yaitu Amr bin As, bertayamum meski ada air. Ini sempat heboh nih, aduh sahabat-sahabat pada kenapa ini kok Amr bin As kok tayamum gitu, tapi padahal ada air. Nah, ternyata Rasulullah sendiri dengan sikapnya yang mana itu tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As, yang memang berarti tayamum diperbolehkan. Meskipun tayamum itu diperuntukkan, hukum asalnya adalah ketika tidak ada air, namun apabila seseorang sakit boleh melakukan tayamum. Ya, contohnya seperti ini adalah contoh fikih ya. Kemudian fikih pada masa sahabat. Nah, ini mulai sedikit bergeser karena Rasulullah sudah tidak ada, beliau sudah wafat. Akhirnya ketika dihadapkan oleh berbagai macam kejadian yang mana itu tidak pernah terjadi pada masa Nabi, nah ini mulai bingung ini harus bagaimana gitu kan. Akhirnya para sahabat melakukan ijtihad atau berpikir keras mencari solusi bagaimana nih jalan keluar dari permasalahan yang ada. Untuk apa? Untuk berfatwa dan juga menetapkan hukum syariat tersebut dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang dikombinasikan dengan akal. Nah, ini yang penting, yaitu fikih itu terbentuk dari Al-Quran dan juga Sunnah, yang mana itu digali hukumnya melalui akal. Jadi Al-Quran itu bukan buku telepon yang mana kita mencari hukumnya pakai hukumnya vape itu gimana. Nah, itu kita cari di Quran ayat sekian. Tidak hanya demikian, tapi juga harus dikombinasikan dengan akal. Melalui apa? Melalui ilmu tafsir, melalui ilmu bahasa Arab, kemudian bagaimana secara sosial pada saat itu, apalagi kalau sekarang ya melalui ilmu kedokteran bahkan bisa, karena kandungannya sama nggak sih dengan Homer atau apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada contohnya nih yang terjadi pada saat itu, bentuk fikih yang terbentuk pada masa sahabat. Yang pertama adalah pengangkatan Abu Bakar. Nah, pengangkatan Abu Bakar ini merupakan salah satu bentuk ijtihad para sahabat, karena kan nggak ada tuh di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis tentang bagaimana khalifah itu diangkat, atau melalui pemilu atau melalui demokrasi, itu kan nggak ada. Nah, ini adalah murni ijtihad para sahabat yang bermusyawarah untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian yang kedua adalah kewarisan. Nah, ini banyak banget kasus kewarisan, kayak misalnya ketika ada kakek dan juga saudara, itu bagaimana cara kewarisannya. Ini banyak yang dipengaruhi oleh pendapat para
sahabat yang banyak sekali. Kalau misalnya kalian akan mengkaji fikih mawaris, mungkin nanti di pertemuan keberapa itu akan ditemukan banyak pendapat para sahabat yang akhirnya dijadikan fikih dan digunakan hingga sekarang. Oke, yang selanjutnya adalah fikih pada masa tabi'in, sekaligus imam madzhab ini saya jadikan satu ya. Oke, pada masa ini kurang lebih sama tantangannya ketika pada masa sahabat, namun bedanya ketika pada masa ini wilayah Islam itu semakin luas, semakin maju dan semakin kompleks. Otomatis permasalahannya pun akan semakin banyak, semakin luas. Akan lebih susah untuk mengkontrol bagaimana hukum di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Itu kan masa kalau misalnya ada yang sakit parah, ini boleh nggak meninggalkan sholat, apakah harus jalan dulu ke negaranya tetangga yang jauh, yang ditempuh dengan menggunakan kuda atau unta yang berhari-hari. Itu kan agak susah gitu kalau misalnya tidak segera berijtihad mengenai hukum tersebut. Semakin maju dan semakin kompleks juga memberikan banyak permasalahan. Otomatis dengan kalau misalnya pada masa sahabat mungkin sama-sama bangsa Arab gitu kan, tapi kalau misalnya sudah meluas, ada bangsa Mongol, ada bangsa apa misalnya di Irak atau di mana lagi, di Madinah gitu kan, sudah beda kultur, beda budaya, itu kan akan menciptakan permasalahan yang banyak juga. Maka di sini semakin dituntut dan juga semakin banyak hal-hal atau ijtihad yang dilakukan oleh para tabi'in. Memang ini bukan sesuatu yang dilarang, karena kita dikasih akal oleh Allah, kemudian kita juga diberi ruang oleh Al-Quran dan hadis untuk mengijtihadkan hal-hal yang memang belum ada secara jelas oleh Al-Quran. Nah, pada masa ini ada dua bentuk ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad yang banyak menggunakan hadis atau disebut dengan madrasah Madinah. Kemudian yang kedua adalah ijtihad yang banyak menggunakan ra'yu atau akal yang disebut dengan madrasah Kufah. Yaitu tadi karena ini luas tempatnya dan setiap tempat itu orangnya berbeda-beda, maka bentuk ijtihadnya pun ada berbeda-beda. Ada yang lebih berpegangan pada hadis ataupun hadis takriri, entah itu hadis bilisan gitu atau hadis yang amali gitu dari Rasulullah. Namun ada juga yang lebih banyak menggunakan akal. Jadi akal lebih banyak digunakan daripada Al-Quran ataupun hadis. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pada masa selanjutnya mulai muncul nih imam-imam madhab yang mana mulai menyempurnakan lagi ijtihadnya dengan merujuk langsung pada dalil syara atau dari Al-Quran dan hadis. Jadi ketika pada masa sahabat itu masih sama ya, berpegangan atau berpedoman kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian pada masa tabi'in juga demikian. Nah, pada masa imam madhab mereka mulai start dari awal lagi, menggali ilmu dari awal, dari Al-Quran, kemudian dari hadis, dan dikombinasikan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan dikombinasikan lagi dengan akal. Akhirnya muncul fikih-fikih, karya-karya yang mungkin sekarang masih sangat diagungkan oleh umat Islam ya. Ada fikih Imam Syafi'i, ada fikih Imam Abu Hanifah, ada fikih Imam Malik, dan ada fikih Imam Ahmad bin Hambal. Nah, maka dari itu muncullah beberapa fikih yang akhirnya menghasilkan madhab. Karena apa? Karena imam-imam tersebut sudah memiliki pengikut. Nah, ketika pengikutnya semakin banyak, maka muncullah madhab. Lalu setelah imam madhab meninggal atau sudah tidak ada lagi, apa yang terjadi? Nah, pada saat ini fikih mengalami kemandekan gitu kalau saya bilang ya. Karena apa? Karena para pengikutnya sudah tidak lagi melakukan ijtihad, tapi mereka hanya mengikuti apa yang sudah disusun oleh para imam madhab. Nah, pada masa ini disebut dengan masa taklid, yang mana sudah tidak ada lagi nih kegiatan ijtihad. Dan ketika kemunduran pemikiran fikih ini terjadi, dari pihak kolonial lagi melebarkan sayap untuk menjajah beberapa negara-negara dan itu ada beberapa yang negara muslim yang terjajah. Ada Turki yang dijajah Prancis, kemudian ada negara-negara yang lain lah ya, termasuk Indonesia yang dijajah oleh Belanda.
Nah, pada masa berkuasanya kolonial itu secara otomatis ijtihad sudah mundur gitu kan, dan orang-orang hanya mengikuti apa yang sudah diijtihadkan oleh imam-imam sebelumnya. Dan ini digunakan, kesempatan ini digunakan oleh para kolonial untuk berkuasa dan menjalankan hukum versi mereka di negara-negara jajahan. Indonesia contohnya. Indonesia ini kan ketika sudah dijajah Belanda, hukum yang berlaku adalah hukum Belanda, bukan lagi hukum Islam, meskipun sebenarnya ada hukum Islam yang sudah pernah hidup di Indonesia sebelum adanya hukum kolonial. Nah, ketika sudah pada merdeka nih, negara-negara yang tadinya dijajah oleh kolonial itu akhirnya muncul kembali kesadaran untuk memberlakukan hukum Islam secara faktual dalam mengatur kehidupan. Jadi setelah negara-negara yang dijajah oleh kolonial tadi sudah mulai merdeka, ijtihad mulai kembali bangkit dan fikih-fikih mulai terbentuk kembali. Indonesia akhirnya mulai berijtihad melakukan hukum Islam versi Indonesia. Akhirnya ada undang-undang, banyaklah undang-undang yang Islam, kemudian Turki juga demikian, Mesir, Tunisia, Maroko, dan lain-lain sebagainya. Itu tadi tentang fikih dan juga bagaimana perkembangan fikih itu, sehingga teman-teman bisa memahami bahwasanya fikih itu akan berubah sesuai dengan kondisi dan juga waktu di mana fikih itu dibuat gitu loh. Karena manusia itu kan sangat dinamis, problemnya juga akan semakin banyak, dan pada saat itulah banyak sekali perubahan yang mana itu menuntut perubahan hukum juga. Dan hukum ini tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, hanya saja disesuaikan dengan kondisi manusia dan juga apa yang menjadi kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Begitu saja, semoga dipahami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.